Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci Yulianda, yang dimana pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, yang dimana Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yakni Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Yang dimana isi dari Pancasila yakni yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun pengamalan Pancasila berarti mengupayakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan, yang dimana untuk diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, yakni yang pertama pada nilai sila pertama yaitu mengenai ketuhanan, yang dimana nilai ini terkandung pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan pada sila pertama tersebut mengandung dua nilai turunan, yakni nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk penerapan nilai ketuhanan di rumah ataupun di sekitar kita, yang pertama, membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin, seperti kita sebagai umat Islam menjalankan sholat 5 waktu. Lalu, membiasakan berdoa setiap atau sebelum melakukan semua aktivitas kita, menghormati orang tua serta menaati nasihat dan perintahnya. Selanjutnya, penerapan nilai ketuhanan di masyarakat. Yang pertama yaitu saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Penerapan nilai ketuhanan di sekolah. Yang pertama, menganggap semua teman sama meskipun berbeda-beda agama. Disinilah adanya sifat toleransi tadi. Lalu saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda. Selanjutnya, bergaul dengan positif dan produktif, bermain dan belajar bersama. Selanjutnya, pengamalan nilai Pancasila pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan. Nilai ini ternilai pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana adanya nilai tersebut yang mengandung makna bahwa kemanusiaan haruslah diutamakan dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia. Terlebih lagi dalam negeri ini berdiri atas berbagai macam perbedaan seperti yang tersurat dalam semboyan kita, semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Untuk penerapan nilai kemanusiaan ini di rumah, yang pertama dengan cara menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua serta saudara kita. Lalu membantu serta mengerjakan semua kegiatan di dalam rumah, mendengarkan nasihat dan mematuhi perintahnya. Pancasila yang ketiga yakni nilai persatuan, yang dimana nilai sila yang ketiga ini berbunyi persatuan Indonesia, yang dimana mengandung nilai persatuan. Maknanya bahwa seluruh warga negara Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, agama, dan latar budaya lainnya. Nah, untuk penerapan nilai untuk
Penerapan nilai persatuan di rumah. Yang pertama, menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya dengan cara membiasakan mengonsumsi produk-produk lokal buatan Indonesia. Boleh menggunakan produk luar, tapi kita sebagai warga negara Indonesia pasti harusnya lebih mencintai atau membiasakan mengonsumsi produk-produk lokal kita, yaitu produk buatan Indonesia. Nah, selanjutnya mengajarkan kepada anggota keluarga untuk menjaga nama baik Indonesia. Lalu menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga di rumah. Nah, untuk selanjutnya penerapan nilai pemersatu penerapan nilai persatuan di masyarakat. Itu dengan cara saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Lalu tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Penerapan nilai persatuan di sekolah. Itu dengan cara berteman tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, suku, ras, dan golongan. Tentunya kita harus saling menghormati, saling menghargai walaupun berbeda. Tapi di mata Tuhan kita tetap sama. Pengamalan nilai Pancasila yang keempat, yakni nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terkandung pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai ini bermakna kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Lalu, nilai kerakyatan terkait erat dengan pemerintahan di Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain nilai tersebut, sila keempat juga bermakna pengambilan keputusan dari pendapat-pendapat yang berbeda diutamakan melalui kegiatan musyawarah. Nah, untuk penerapannya pada nilai kerakyatan di rumah, yaitu anak mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua. Lalu orang tua mau mendengarkan dan menerima saran dari anak. Selanjutnya menghargai dan melaksanakan keputusan. Nah, di dalam keluarga juga pasti ada kegiatan musyawarah, yakni seperti dengan cara pada saat ingin melakukan sebuah kegiatan. Tapi pasti di setiap keluarga itu pasti memiliki pendapat-pendapat yang berbeda, maka disitulah mulai kegiatan musyawarah yang dapat memecahkan suatu masalah di rumah. Lalu selanjutnya penerapan nilai kerakyatan di masyarakat. Mengikuti pemilihan kepala daerah baik dari tingkat provinsi, kabupaten hingga RT dan RW. Aktif mengikuti kegiatan musyawarah dan memberikan pendapat, lalu melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Untuk musyawarah pada kegiatan di masyarakat itu seperti yang tadi dikatakan dengan pemilihan kepala daerah baik dari tingkat provinsi, kabupaten hingga RT RW. Maka di situ juga terdapat kegiatan musyawarah, yaitu dengan cara pemilihan tadi. Maka dalam suatu pemilihan kita harus menanamkan sikap luberjurdil. Selanjutnya penerapan nilai kerakyatan di sekolah. Aktif mengikuti organisasi kesiswaan yang dimana untuk melatih mental kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Lalu mengambil keputusan untuk kepentingan bersama lewat jalan musyawarah. Lalu mendengarkan pendapat guru dan teman, tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada teman. Dan untuk kegiatan musyawarah di saat kegiatan di sekolah itu dengan cara pada saat di kelas sedang mengadakan sebuah kegiatan pemilihan ketua kelas, sekretaris, bendahara, atau yang lainnya. Maka pada saat itulah kegiatan musyawarah dilakukan di kelas atau menggunakan voting suara, pemilihan ketua, sekretaris, atau yang lainnya. Maka di situ kita harus
uh, mendengarkan pendapat tanpa harus mencacinya. Kita harus mendengarkannya, harus kita menerima apa pendapat orang. Seperti itu. Nah, untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terakhir yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan tercermin dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna nilai tersebut adalah setiap masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Mewujudkan rakyat yang sejahtera tanpa kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik merupakan tujuan dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai keadilan sosial dapat terwujud. Nah, untuk penerapannya di lingkungan rumah, yaitu menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai dengan masing-masing anggota keluarga. Saling membantu dan mendukung antara anggota keluarga. Selanjutnya, menghormati hak masing-masing anggota keluarga. Nah, untuk penerapan nilai keadilan di lingkungan masyarakat yang seperti melaksanakan kegiatan dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Sebagai masyarakat kita juga memiliki hak seperti hak dalam memiliki rumah, memiliki tanah, seperti itu. Lalu membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Status sosial inilah dengan begitu kita menerapkan nilai toleransi tanpa membedakan ras, agama, suku, seperti itu. Lalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, untuk penerapan nilai keadilan di lingkungan sekolah. Yang pertama, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa. Nah, di mana kewajiban sebagai siswa itu memiliki kelas, memiliki guru, memiliki bangku, memiliki teman, seperti itu. Dan kewajibannya yaitu belajar dengan baik di sekolah, menghargai teman dan menghormati guru, dan saling membantu dan berbagi antara teman. Baik, mungkin sampai seginilah dulu penjelasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagaimana Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa. Itu dengan cara menerapkannya tentu akan membawakan manfaat bagi kita, karena dengan begitu marilah kita mengamalkannya mulai dari sekarang juga. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.